Iwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT, tiba kita juga di sesi dialog berita dari langit bersama narasumber kita Ustadz Muhammad Joban dari Amerika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat ya Pak Ustadz ya, Jumat berkah nih Pak Ustadz. Di hari ini kita bersama Ikhwan dan Ahwat di momen Maulid Nabi kali ini Pak Ustadz. Kira-kira Betul ada betul. teladan apa, ada kisah apa yang harus diingatkan untuk umat ini Pak Ustadz ya? Bagaimana sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang paling istimewa di muka bumi ini. Bagaimana Pak Ustadz Iya iya iya. mengawali pagi hari ini dari Ustadz Muhammad Coban? Iya iya iya. Mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan ya Hmm. pada para pertanyaannya singkat saja. Mm-mm. Jika Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Anda tiba-tiba, Hmm. apa yang Anda lakukan? Subhanallah. Bayangkan tiba-tiba rumah kita diketuk, kemudian ketika dibuka, saya adalah Muhammad bin Abdullah Hmm. Rasulullah. Kira-kira gimana reaksi para pendengar? Saya yakin semuanya akan kaget dan bangga dan bahagia. Hmm. Bagaimana tidak, orang yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kunci surga nanti ada di tangannya, ada di depan kita sekarang. Hmm. Allah, pasti. Namun ketika kita buka, kita ingat mungkin, ya Allah, saya kok pakai celana pendek ini. Jadi suruh tunggu sebentar, ya Rasulullah, sebentar saya masuk dulu ya. Hmm. Mungkin orang itu masuk ke dalam, mau cari baju takwa, cari peci, supaya pantas berhadapan dengan Rasulullah. Tiba-tiba dilihat di dinding, ya Allah, itu ada almanak, gambar perempuan you can see. Ya Allah, ada gambar-gambar lain yang tidak pantas dilihat Rasulullah. Nah, langsung diturun-turunkan. Hmm. Hmm. Ya Allah, TV masih nyala. Tadi lagi lihat sinetron misalnya. Hmm. Tiba-tiba juga, ya Allah, di atas anak lagi dengarkan musik, suara keras gitu kan. Kita langsung ketuk pintu, matikan gitu. Gitu kan. Ketika kita mau ngambil baju, kita ingat, ya Allah, istri masih di luar Hmm. dan istri belum pakai jilbab, Hmm. pakai kerudung, pakai baju ketat. Kita langsung telepon, mah, tolong kalau pulang pakai abaya ya, pakai kerudung. Kaget sih mamanya, ada apa? Kok kerudung di rumah? Saya kalau keluar baru pakai pakaian Islami. Hmm. Kemudian ingat, ya Allah, anak-anak gadis di sekolah juga kalau pulang nanti, ya Allah, pakaiannya seperti itu. Disuruh mah jangan lupa itu anak-anak belikan juga ya pakaian itu. Hmm. Allah. Kemudian kita berpikir lagi, nanti gimana kalau Rasulullah masuk dan tinggal di rumah kita Hmm. untuk 2-3 hari. Rasulullah ingin lihat HP kita, maka kita cepat-cepat yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, di WA kita Hmm. delete semuanya. Hmm. Hmm. Kena ya, gitu kan. Kemudian nanti bagaimana kalau Rasulullah nanya, apa kamu tadi subuh ke masjid? Padahal masjid rumah dekat sekali. Hmm. Baru sehari berapa kali ke masjid? Kemudian nanti kalau nanya anak-anak, ditanya anak-anak, apa kamu tahu sirah Nabi Muhammad? Siapa Hmm. aja sahabat yang menjadi kamu kagum? Anak-anak nggak pernah mereka membaca sirah, nggak kenal para sahabat. Mereka kenal paling pemain-pemain bola, pemain Persib, pemain Manchester. Hmm. Ya Allah, itu kan. Kemudian kita kita teringat lagi, ya Allah, nanti kalau Rasulullah tinggal di sini, kita punya kebiasaan-kebiasaan. Hmm. Habis maghrib, apa namanya, kita suka nonton, ya dengar ngobrol macam-macam. Hmm. Yalah, dia lihat di kamar-kamar banyak. Di rumah kita juga ada patung. Hmm. Ya Allah, patung pajangan. Mungkin kita ingat, ya Allah, saya pernah dengar pengajian dulu. Rasulullah itu mau masuk rumah nggak jadi.
Kena Siti Aisyah masang di tembok hordeng yang ada gambar binatang. Akhirnya Aisyah langsung diturunkan, dijadikan untuk sarung bantal. Ketika ditanya, Rasulullah, kenapa kamu nggak masuk tadi? Karena malaikat tidak masuk rumah yang ada patungnya, ada gambar katanya. Itu. Kemudian juga mungkin ada di antara pendengar yang punya anjing di rumah. Nah, ya, pernah Nabi dulu dijanjikan oleh Jibril mau datang pada hari itu. Ditunggu-tunggu nggak ada sampai besok. Kaget besoknya, masa Jibril ingkar janji. Ketika ditanya, karena di rumahmu ada anjing gitu ya, di bawah tempat tidur. Karena rumah Nabi itu kan bebas. Dari masjid itu kan kosong. Jadi mungkin ada anjing malam-malam tidur di situ. Nah, jadi kemudian kita berpikir dengan semuanya itu, akhirnya kita ke depan mengatakan, ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, saya belum siap. Belum siap saya menyambutmu ya Rasulullah. Mungkin ada rumah muslim yang lain. Bagaimana ya Rasulullah SAW melihat kita dalam keadaan seperti itu? Ya. Jadi itulah, coba kita para pendengar merenung ya sekarang ini, bagaimana kalau Rasulullah tiba-tiba dengan izin Allah ya ke rumah kita? Apa kita sudah siap untuk ikutnya? Dan ini hanya bayang-bayangan saja kan. Kemudian ada yang selalu melihat kita, menyaksikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita memasang patung tadi, majalah-majalah atau gambar-gambar, kan oleh Allah dilihat. Baik. Kemudian Allah yang selalu membuka tangannya di malam hari untuk menunggu orang yang tobat di siang hari, yang berdosa di siang hari. Demikian juga sebaliknya. Ya, pada malam ketiga itu menjelang fajar itu Allah turun ke bumi. Apakah ada yang mau tobat? Adakah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Right? Jadi ini saya mulai dengan ini. Coba saya, ya para pendengar nanti mungkin akan ingat hari kiamat. Oh, pernah mendengar pertanyaan, bagaimana kalau Rasulullah berkunjung ke rumah kita? Alhamdulillah mungkin di antara pendengar, ya Allah, memang kalau Rasulullah berkunjung, saya akan malu melihat keadaan rumah kita, melihat anak-anak kita, ya, yang hafal lagu-lagu, hafal macam-macam. Ketika ditanya berapa kali kamu salawat, maka kita rubah hidup kita. Jadi sebelum kita terlambat, mari kita rubah. Karena antara dua, antara pendengar sekarang, pendengar ini, kemudian dia berubah kehidupannya, lebih mementingkan akhirat daripada dunia, atau nanti kita akan menyesal. Ya. Kemudian di dalam kita memperingati Maulid ini, kita ingat juga ya sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Nabi ditanya amal apa saja yang membuat kebanyakan orang ke surga nanti, kata Nabi, takwa dan akhlak yang baik. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling mudah? Kata Nabi, akhlak yang baik. Nanti amal kita ditimbang, yang baik dan yang buruk. Ya, amal apa yang membuat timbangan kita nanti berat? Yang baik jadi berat. Benar, akhlak yang baik. Ketika ditanya Rasulullah, siapakah yang paling dekat dengan kamu nanti di hari kiamat? Rasulullah, yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Jadi yang banyak masuk surga nanti, ibadah yang paling mudah, yang akan membuat timbangan kita itu menjadi berat, dan yang paling dekat kepada Rasulullah SAW adalah punya akhlak yang baik. Mari kita cek akhlak kita dengan orang tua kita. Apakah mereka ridho dengan kita, atau kita masih juga suka angkat suara menyakiti mereka, atau kita tidak memperhatikan mereka. Kemudian juga akhlak kita sesama antara suami dan istri. Bagaimana? Kemudian akhlak kita dengan anak-anak, akhlak kita dengan tetangga, dengan sahabat. Gitu kan. Kalau kita zaman Rasulullah SAW, bagaimana sahabat itu cinta kepada Rasulullah itu, karena memang Rasulullah itu dicintai oleh semua karena akhlak yang baik. Mungkin kita ini
malas bangun malam, malas banyak beda sunnah, tapi dengan akhlak yang baik itu bisa mengcover. Akhlak di mana kalau di sini diistilahkan, ketika orang melihat kita, I want to be like you. Saya ingin seperti kamu. Banyak orang-orang Amerika ini masuk Islam bukan karena dalil hujah, right? Kena melihat tingkah laku orang-orang yang masuk Islam itu betul-betul berubah. Sebagai contoh misalnya, bagaimana akhlak Rasulullah kepada anaknya. Zaid dulu dipanggil Zaid bin Muhammad. Jadi Zaid ini sebetulnya anak orang kaya, Quraisy, kemudian dijual di Mekah. Dibeli oleh Khadijah. Ketika menikah dengan Rasulullah, maka Khadijah mengasihkan sebagai hadiah kepada Rasulullah. Maka disebut Zaid bin Muhammad. Kan main bangganya Zaid. Kemudian turun ayat ud'uhum li'abaihim. Allah bilang harus dipanggil dengan nama ayahnya. Akhirnya diganti lagi kembali Zaid bin Harithah. Nah, Allah untuk menghibur dia, maka kan dari Zaid bin Muhammad menjadi bin Harithah kan turun berarti. Tapi oleh Allah dihibur dia dengan disebut namanya di dalam Quran surat Al-Ahzab. Jadi tidak ada nama yang disebut di antara semua sahabat kecuali nama Zaid itu. Nah, rupanya ayahnya mungkin cari-cari kemana, akhirnya dengar bahwa Zaid ada di Mekah setelah 2 tahun. Jadi Zaid sekarang umurnya mungkin sekitar 9 tahun. Waktu orang Quraisy bilang jangan takut, ini orang baik, datang aja ke rumahnya. Datanglah ke rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, dia datang dengan pamannya Zaid. Saya dengar anak saya Zaid ada di sini, katanya. Kata Nabi, ya. Saya ingin bawa kembali anak saya. Dulu dia diculik, katanya. Kata Nabi, boleh saya tanya Zaid sekarang. Panggil Zaid. Zaid bilang, kata Nabi, Zaid kamu kenal? Oh ayah, oh paman, dipeluk dua-duanya. Kata Nabi, nah mereka sekarang ayah dan pamanmu ingin kamu kembali dengan dia. Dipandang ayahnya, ayah, I love you ayah, paman I love you. Tapi saya lebih cinta Muhammad SAW. Allah, bayangkan nih anak 9 tahun, padahal di rumahnya Zaid itu ada apa aja ada. Dia punya kuda, punya onta, punya rumah yang besar. Right? Di rumah Nabi ada apa? Rumah kecil sekali. Tapi anak yang umur 9 tahun bisa tahu, right? Memilih Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlaknya. Subhanallah. Demikian juga Anas bin Malik. Saya menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun. Nabi tidak pernah angkat suara, tidak pernah bertanya, kenapa kamu berbuat ini, tidak berbuat ini. Subhanallah. Pernah Anas disuruh beli apa gitu, rupanya karena anak kecil, akhirnya dia ikut main-main dengan anak-anak. Nabi nunggu udah 2 jam, mana ini Anas? Waktu keluar lihat lagi main-main, Nabi nonton aja gitu. Jadi ditanya, kalau kita gimana? Coba bayangkan, anak kita 2 jam belum pulang juga. Nabi langsung senyum. Zaid, Anas udah beli ya kamu belikan? Ya Rasul, belum, saya lari sekarang. Subhanallah. Jadi mari kita dalam memperingati Nabi Muhammad SAW ini, kita berusaha. Kena, kalau kita tanya, saya tanya sekarang para pendengar semua, apakah cinta kepada Rasulullah? Pasti jawabannya ya. Jawabannya cinta ya. Cinta ya, tapi kan cinta itu ada tandanya. Apa tanda cinta? Yang pertama, kalau Pak Angga cinta seseorang pasti senang untuk menyebutkan namanya kan. Orang yang cinta bola sedang ngomong tentang bola, orang yang cinta bola semuanya gitu kan. Nah, sekarang tanya kita, berapa kali kita sehari baca salawat kepada Rasulullah SAW? Allah. Saya pernah ceritakan ada seorang ibu, itu dia suka dagang di pasar. Itu kalau habis dagang dia ke masjid salat zuhur, kemudian dia mengutin itu daun di depan masjid, kan ada pohon itu daun. Waktu imam melihat, ya Allah ini kesian ibu sudah dagang, sudah panas, mengutin daun. Akhirnya dia bayar seorang untuk membersihkan daun itu. Akhirnya ketika datang ibu itu lihat sudah bersih, nangis dia. Kenapa? Kata imam, ibu kenapa nangis? Bukannya gembira. Ke imam, saya ini orang bodoh, nggak punya ilmu, amal saya apa kan. Jadi saya setiap ngambil daun itu saya baca Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan daun ini jadi saksi nanti hari kiamat.
saya dapat syafaat Rasulullah SAW. Nah, itu tanda yang pertama. Orang cinta senang menyebut namanya. Mari kita cek berapa kali kita salawat kepada Rasulullah. Paling tidak 20 kali sehari. Yang baik 100. Yang kedua, kalau orang cinta seseorang, pasti dia ingin menirunya. Meniru cara ngomong, cara berpakaian. Dan demikian juga. Kalau cinta Rasulullah, mari kita tiru cara ibadah Rasulullah, cara muamalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir, kadang-kadang kita cinta kepada seorang, tapi orang itu nggak care tentang kita. Tapi Rasulullah SAW subhanallah, right? Dia sudah bukan main gantengnya, bukan main akhlaknya, juga bukan main dia cinta kepada kita. Malah nggak pernah Nabi Muhammad SAW pulang dari bakti, beliau nangis. Beliau tanya Rasulullah, kenapa nangis? Aku rindu kepada saudara-saudara. Beliau tanya, ya Rasul, bukanlah kami saudara kamu? Enggak, kamu sahabat kami, katanya. Siapa saudaramu itu? Yang akan datang nanti setelah aku tidak ada. Dia tidak pernah melihatku, tapi dia percaya kepadaku. Dia mengikuti sunatku. Allah, Rasulullah rindu kepada kita. Apakah kita rindu kepada Rasulullah SAW? Nah, jadi itulah saya kira sering pas untuk mengingatkan kita. Mari kita berusaha untuk banyak membaca sirah, banyak salawat. Dan yang paling penting, mari kita berusaha untuk berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini. Semoga Ustadz selalu sehat dan insya Allah kita jumpa lagi pekan depan, Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.